Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kabar yang kurang baik dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, di mana Pak Ridwan Kamil sedang kena musibah. Putranya yang bernama Emeril Khan Mumtaz ini terseret arus sungai Are, Ben Swiss, teman-teman. Dan sampai hari ini pihak Eril ini belum ditemukan. Padahal kejadian itu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Dan hari ini sudah hari Sabtu, teman-teman. Jadi sudah 3 hari Eril ini belum ditemukan. Dan sudah ada upaya sebenarnya untuk melakukan pencarian. Nah, teman-teman, kejadian ini sebenarnya bersamaan dengan kunjungan kerja Ridwan Kamil di Inggris. Bersama dengan pihak Pemprov Jawa Barat melakukan kunjungan kerja di sana, dan pada sore harinya mendapatkan kabar bahwa Eril ini terseret arus sungai Are, Ben Swiss. Dan setelah itu, teman-teman, pihak Ridwan Kamil itu terbang ke Swiss untuk mencari juga terkait anaknya yang terseret arus tersebut. Dan berita sampai hari ini belum ditemukan. Ada 2 alasan pihak kepolisian yang sampai hari ini belum bisa menemukan Eril. Yang pertama, arus sungai di Are, Ben Swiss itu deras. Dan sungai dalam keadaan keruh karena lelehan salju. Dan ini yang menyebabkan sulit untuk mencari Eril, di mana Eril ini berada. Kemudian yang kedua, sungai Are itu banyak pepohonan. Dan tidak memungkinkan untuk menggunakan helikopter untuk mencari Eril yang terseret arus sungai tersebut. Yang bisa dilakukan dengan menggunakan perahu bot dan jalan kaki. Itu yang bisa dilakukan. Dan kesulitan inilah yang menyebabkan belum bisa ditemukan Eril sampai sekarang. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya terkait hilangnya Eril atau Emeril Khan Mumtaz, coba kita lihat beritanya, teman-teman. Kita ambil berita, teman-teman, dari Kumparan News. Teriakan putra Ridwan Kamil saat terseret arus sungai Are, help, help. Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, yang hanyut terbawa arus sungai Are, Ben Swiss, hingga kini belum juga ditemukan. Menurut keterangan adik Ridwan Kamil, LP Nasmuzzaman, Eril ternyata sempat meminta tolong sesaat ketika terbawa arus sungai yang deras. Eril memastikan yang 2 adiknya dan temannya sudah sampai ke tepian sungai. Kemudian qadarullah ada kejadian tidak terduga. Terbawa hanyut, Erik teriak help help, kata LP saat konferensi pers di Pendopo Balai Kota Jawa Barat Sabtu 28 Mei 2022. Pada saat itu, ibu Eril, Atalia, yang sedang berada di tepi sungai, mendengar teriakan minta tolong anaknya tersebut. Ia berupaya untuk mengejar Eril. Keluarga yang ada di pinggir berlari mencari. Nah, teriakan help ini terdengar oleh warga di pinggiran sungai menelepon polisi, lanjut LP. Tidak lama setelah laporan warga tersebut, Satuan Polisi Sungai yang bertugas untuk mengamankan situasi di kawasan tersebut langsung datang dan membantu pencarian dengan menggunakan drone thermal. Sehingga waktu bertemu dengan pihak keluarga di tepian sungai, polisi sungai setempat rupanya telah mengerahkan upaya pencarian Eril. Pada saat bertemu polisi, dia mungkin agak dihilir. Itu posisinya polisi sudah tahu. Kami sekali lagi apresiasi kesiapan pemerintah setempat memantau wisatawan kalau terjadi sesuatu, tutur LP. Eril diketahui hanyut terbawa arus sungai pada pukul 9.40 waktu setempat. Hingga saat ini sudah 2 hari berlalu dan pencarian masih dilakukan oleh Satuan Petugas Tim SAR yang terdiri dari polisi sungai, tim medis, dan lain-lain. Nah, itu, teman-teman, cerita mengenai Eril, yaitu Emeril Khan Mumtaz, yang sampai hari ini belum ditemukan karena terseret derasnya arus sungai Are, Swiss. Dan ini membuat banyak pihak prihatin dengan kejadian yang dialami oleh keluarga Pak Ridwan Kamil. Dan saya sendiri sebagai masyarakat tentunya prihatin, ikut bela sungkawa, ikut sedih atas kejadian ini.
Dan teman-teman mungkin merasakan hal yang sama karena ini dari sisi kemanusiaan, walaupun mungkin berbeda politik dengan Pak Ridwan Kamil, tetapi kalau sudah menyangkut kemanusiaan kita harus satu suara, yaitu ikut berduka, ikut berbelasungkawa, ikut prihatin dan mendoakan teman-teman supaya Eril ini segera ditemukan. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dari kejadian ini. Yang kedua tentunya kita harus mengambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Eril ini. Kenapa begitu? Karena kalau kita berwisata tentu harus hati-hati teman-teman. Wahana-wahana yang mungkin kita tidak tahu harus ditanyakan dulu kepada petugas. Apakah wahana ini aman atau tidak? Misalkan kita ingin berenang di sungai. Sungai itu aman atau tidak untuk kita gunakan berenang? Jadi kita harus hati-hati ketika kita berada di sebuah tempat wisata, karena tidak menutup kemungkinan kejadian akan terulang seperti yang dialami oleh Eril ini. Dan menurut keterangan dari beberapa berita, kejadian seperti yang dialami Eril ini sudah ada sebelumnya. Dalam setahun ini bisa 15-20 orang yang terseret arus sungai Are ini. Dan rata-rata itu wisatawan yang tidak tahu betul medan di sungai Are. Memang sungai Are ini bisa digunakan untuk berenang, tetapi harus lihat situasi dan kondisi. Apakah sungai ini aman untuk misalkan kita melakukan renang di sana? Karena kalau kita lihat alasan dari polisi teman-teman, kenapa sampai hari ini belum ditemukan Eril? Karena medan di sana agak sulit. Yang pertama, sungai Are saat ini sedang keruh karena cairan salju. Jadi salju kalau mencair di sungai tersebut, airnya menjadi keruh. Itu yang pertama, yang membuat kesulitan pihak polisi untuk menemukan Eril. Kemudian yang kedua, sungai Are, pinggirannya itu banyak pohon-pohonan. Dan itu sulit kalau menggunakan pesawat untuk mencari Eril yang hanyut di sungai tersebut. Yang bisa dilakukan dengan menggunakan perahu boot dan juga jalan kaki. Itu yang bisa dilakukan. Jadi dua kesulitan ini yang menyebabkan sampai hari ini Eril belum ditemukan. Tetapi teman-teman, kita semua berdoa semoga Eril ditemukan dalam keadaan selamat sesuai dengan harapan dari pihak keluarga, dari warga masyarakat yang turut mendoakan supaya Eril ini segera bisa ditemukan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait kabar yang kurang baik dari Pak Ridwan Kamil. Semoga Pak Ridwan Kamil ini tabah dalam menghadapi musibah ini dan diberikan yang terbaik bagi keluarga Pak Ridwan Kamil. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.